Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di belajar hukum acara Mahkamah Konstitusi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Dan mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, baik-baik saja, sehat walafiat tanpa ada kekurangan sedikit. Oke, rekan-rekan mahasiswa dan seluruh pemirsa yang menonton video saya di materi hukum acara belajar hukum acara Mahkamah Konstitusi ini. Kali ini saya akan mengulas sedikit, jadi secara garis besar, bagaimana hukum acara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kita tahu yang namanya Mahkamah Konstitusi itu memiliki kewenangan, yang salah satu kewenangannya adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Bagaimana sebenarnya secara konsep pengujian ini, kita lihat. Hukum acara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Oke, secara konsep kita tahu bahwa dalam proses pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu memiliki dua kriteria. Yang pertama, pengujian formil dan juga pengujian material. Jadi ada dua ya, ada yang namanya formil dan juga material. Yang pertama, pengujian formil. Menurut Sri Sumantri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak menguji formal atau formil ini adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif ini, seperti undang-undang misalnya, terjelma melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Itu menurut Prof. Sri Sumantri. Jadi sederhananya, kalau untuk menguji formil adalah bahwa yang akan dilihat adalah apakah secara formil, secara pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang tersebut itu secara prosedur itu layak untuk menjadi sebuah undang-undang. Gitu. Jadi lebih melihat terhadap prosedur pembentukannya itu secara formil. Belum masuk ke substansi materinya gitu. Jadi secara formil, secara pembentukan ini bagaimana nih? Apakah memenuhi unsur-unsur kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan atau tidak? Gitu. Itu menurut Sri Sumantri. Selanjutnya menurut Prof. Harun Al-Rashid menyampaikan bahwa hak menguji formal ialah mengenai prosedur pembuatan undang-undang. Nah, lebih ringkas lagi kalau menurut Harun Al-Rashid menyampaikan bahwa hak menguji formal adalah mengenai terkait dengan prosedur pembuatan undang-undang. Gitu. Jadi kalau kita buat kue misalnya, yang akan ditanyakan ketika berbicara tentang pengujian formil ini, bagaimana kita membuat kuenya? Apakah tahapan dari awal sampai akhir dilalui dengan baik atau tidak? Gitu. Kita belum berbicara ke apakah kue itu mengandung vitamin C misalnya, atau apakah kue itu mengandung unsur karbohidrat misalnya. Nah, kita tidak berbicara itu. Kita baru berbicara bahwa apakah ketika mau membuat kue, peralatannya itu sudah disiapkan dengan baik atau belum. Gitu. Satu, apakah misalnya ketika membuat kue sudah ada ovennya, sudah ada pemanggangnya misalnya gitu. Karena syaratnya membuat kue, katakanlah gitu secara prosedur, yang dikatakan kue itu kalau memang dikukus misalnya, atau dipanggang, ataupun misalnya di oven. Nah, itu kan secara prosedur. Nah, menurut Prof. Jimli, secara umum yang dapat disebut sebagai pengujian formal atau formal testing ini tidak hanya mencakup proses pembentukan undang-undang dalam arti sempit. Kalau Prof. Jimli ini lebih luas lagi memaknai pengujian formal, tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk undang-undang dan pemberlakuan undang-undang. Juga dijelaskan bahwa pengujian formal biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Oke. Kita kalau mengacu terhadap lalu bagaimana pertanyaannya, apakah undang-undang itu bisa dikatakan sebagai sebuah undang-undang gitu. Secara prosedurnya apa acuannya ya? Undang-Undang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan. Kayak gitu. Acuannya di sana. Misalnya, ketika dalam sebuah undang-undang
tidak terdapat NA gitu, naskah akademik ya gitu. Jadi udah diundangkan, ternyata ketika diketahui, oh undang-undang tersebut tidak ada NA-nya misalnya. Artinya apa? Secara prosedur, secara ketentuan peraturan perundang-undangan, undang-undang tersebut belum memenuhi unsur formalnya, legal formalnya. Karena tidak ada naskah akademiknya. Karena naskah akademik menjadi kewajiban bagi para pembentuk undang-undang untuk syarat awal supaya undang-undang itu bisa keluar gitu, bisa terbit. Gitu. Itu satu. Kalau dan menurut Jim Lee misalnya bukan hanya masalah itu. Dengan soal prosedural dan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Misalnya, yang membuat undang-undang ternyata Mahkamah Agung ya. Artinya secara kompetensi Mahkamah Agung tidak bisa mengeluarkan undang-undang, tidak bisa membentuk undang-undang gitu. Artinya apa? Nanti menjadi bagian ranahnya MK untuk memutus apakah yang mengeluarkan undang-undang ini memang benar secara kompetensinya gitu. Atau bukan kan gitu. Itu jadi bukan hanya di masalah tata caranya tapi sampai masuk ke legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Itu menurut Prof. Jim Lee. Oke. Selanjutnya terkait masih masih terkait dengan pengujian formal atau formil ini. Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 51A ayat 3 Undang-Undang 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi sudah berubah ya undang-undang MK-nya yang kemudian ada wacana dirubah kembali ya. Oke, berdasarkan pasal 51 ayat 3 Undang-Undang 8 tahun 2011 tentang MK, ketika melakukan pengujian formil, maka putusan dari MK itu bisa berupa mengabulkan permohonan pemohon. Gitu. Jadi katakanlah ketika memang kita sedang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, yang kita sasar adalah sebagai pemohon misalnya, saya menganggap bahwa undang-undang tersebut menyalahi prosedur. Gitu. Nah, satu sisi ketika hakim melihat oke, betul secara fakta di persidangan melihat ada kesalahan prosedural misalnya atau ketidaksesuaian dengan peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan itu, maka hakim dapat mengabulkan permohonan saya. Apa saja putusannya? Nah, bisa saja hakim nanti menyatakan bahwa undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Misalnya tadi, ketika yang mengeluarkan undang-undang misalnya tadi itu bisa di luar dari DPR dan Presiden misalnya. Yang secara undang-undang dasar justru yang diamanatkan untuk membentuk undang-undang adalah dua instansi itu, dua kekuasaan itu. Tapi ketika ada yang membuat sebuah undang-undang, memaksakan sebuah undang-undang di luar dari apa yang dibuat oleh dua institusi itu, maka itu sudah menyalahi prosedur. Karena tidak sesuai dengan amanat undang-undang dasar kita. Nah, sehingga nanti saja bisa hakim kemudian memberikan putusan bahwa menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena kesalahan prosedurnya gitu. Jadi secara formil itu tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang dasar seperti itu. Itu ya. Jadi formil itu fokusnya di proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan pengujian material. Nah, bagaimana dengan pengujian material? Kalau tadi kita sudah membicarakan tentang pengujian formil yang berfokus terhadap yang namanya tata caranya, prosedurnya. Kalau material artinya kita sudah masuk ke dalam substansi. Oh, ini masih formil. Dalam uji formil, Undang-Undang Terhadap Undang-Undang 1945 yang menjadi ukuran formalitas pembentukan undang-undang yang meliputi tadi institusi atau lembaga yang mengusulkan, prosedur persiapan sampai dengan pengesahan, pengambilan keputusan yaitu menyetujui secara aklamasi atau voting atau tidak setuju sama sekali. Nah, ini
materi-materi yang kemudian bisa kita ajukan. Jadi sebab-sebab kenapa kita mengajukan ajuan formil ini kurang lebih 3 ini gitu. Pengujian formil mempunyai karakteristik yang berbeda dengan material. Oleh karenanya, persyaratan legal standing yang telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian material tidak dapat diterapkan begitu saja dalam untuk pengujian formil. Lihat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang MK. Dalam hal terdapat cacat prosedural dalam penggunaan undang-undang yang diajukan pemohon pengujian, namun demi asas kemanfaatan hukum, undang-undang yang dimohonkan tersebut tetap berlaku. Lihat putusan MK. Nah, ini bisa jadi ketika MK memutus untuk ada kesalahan prosedur pembentukan, namun bisa saja MK tidak mencabut undang-undang tersebut atas kemanfaatan hukum. Kalau memang misalnya ada kesalahan prosedur, maka demi kemanfaatan hukum undang-undang itu tetap bisa berlaku kan gitu. Nah, ini pernah diputuskan oleh MK dengan putusan nomor 27 garing PUU garing 7 garing 2009. Jadi waktu 2009 pernah seperti itu. Oke, sekarang sudah masuk di pengujian material. Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang MK mengatur mengenai pengujian material, di mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Tadi berbeda dengan formil, kalau material sudah masuk ke dalam substansi materinya. Kayak tadi kalau saya analogi dalam sebuah kue, ketika kita ingin menilai apakah kue pengujian material itu, kita akan sudah menilai apakah kue ini memiliki unsur-unsur vitamin C, unsur-unsur B3, B kompleks misalnya, unsur-unsur karbohidrat, vitamin, dan lain sebagainya. Jadi ingin kita tahu gitu, karena yang dinamakan kue itu harus mengandung unsur karbohidrat misalnya. Sehingga ketika ada kue yang secara substansinya tidak mengandung karbohidrat, maka itu bisa kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian, kurang lebih gitu. Nah, sama secara materi nanti kita akan lihat apakah undang-undang tersebut diduga tidak memenuhi unsur material yang memang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau tidak gitu. Nanti kita lakukan uji gitu. PMK nomor 6 tahun 2005 pasal 4 ayat 2, pengujian material ada pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945 tadi. Jadi apakah dalam sebuah undang-undang, baik itu dalam ayatnya, pasal, dan atau bagian undang-undang, itu ada yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak? Ketika ada yang diduga, kita sebagai pemohon, ini melimitasi hak asasi saya, ini misalnya ini melanggar konstitusi, maka kita bisa ajukan itu. Bahwa dalam hal salah satu pasal atau pasal-pasal tertentu yang diajukan permohon untuk diuji terhadap undang-undang menyebabkan undang-undang secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan karenanya, maka tidak hanya pada ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi keseluruhan undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, ini teman-teman harus perhatikan poin di sini, karena akan saya berikan tugas. Silakan cari putusan MK yang kemudian akhirnya dia mencabut keseluruhan undang-undang tersebut. Padahal yang dianggap bertentangannya itu hanya sebagiannya, baik itu ayat, pasal, atau bagian undang-undang itu. Tapi kemudian MK akhirnya bukan hanya mencabut pasal tersebut atau ayat tersebut, tapi justru MK itu mencabut secara keseluruhan. Nah, ini pernah gitu. Nanti ya, ini tugasnya silakan teman-teman cari putusan apa itu, berkenaan dengan apa, kayak gitu, dan kenapa. Nah, ini nanti penting, kenapa. Oke ya. Oke, selanjutnya adalah berkaitan dengan dalam hal permohonan pengujian berupa pengujian material, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh MK didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, hampir sama dengan ketika yang formil. Nah, ini kemungkinan putusan yang bisa dikeluarkan oleh MK terkait dengan pengujian material.
Pertama, mengabulkan permohonan pemohon. Kalau menolak, oke, bisa juga. Mengabulkan permohonan pemohon bisa. Bagaimana alurnya? Menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gitu. Ketika memang mengabulkan ya. Selanjutnya, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi nanti MK akan menjelaskan secara rinci juga. Ketika yang dimohonkan misalnya pasal 7 huruf RS misalnya, kaitan ini yang pernah terjadi dalam pengujian material undang-undang pilkada ketika 2015 lalu, dinyatakan bahwa pasal 7 huruf R dan S itu, pasal 7 huruf R itu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pasal atau ayat bagian dari undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meskipun tadi tidak menutup kemungkinan juga MK akhirnya mencabut seluruh undang-undang, meskipun yang diujikan adalah hanya bagian ayat, pasal, atau sesuatu yang ada dalam undang-undang itu, artinya tidak secara keseluruhan kayak gitu. Oke, tidak terasa itulah rekan-rekan sekalian hukum acara, artinya bagaimana konsep pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi. Oke, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. Kalau nanti ada pertanyaan dan lain sebagainya, bisa langsung kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.